Oke. Kemarin kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana atau apa perbedaannya jenis-jenis data ya. Variabel, memberi kategori, kemudian skalanya. Saya nggak akan review lagi karena waktunya sudah kepotong banyak masalah teknis. Menyebalkan sekali kalau masalah teknis, buang-buang waktu. Kemudian kita mau mengulang tentang transformasi dan modifikasi data. Ini saya pengen nyalain kamera saya sebenarnya tadi dulu ya. Saya touch-up sedikit dulu ya. Yang lain sudah dibuka belum SPSS-nya? Sambil nunggu deh. Sambil nunggu. Ya, nanti kalau udah selesai baru esnya Bunda. Selesai dulu, masa belajar sambil minum es. Kalau misalnya kita pindah jam, kira-kira bisa jam berapa ya? Saya tuh kalau jam 8 pagi, kan anak saya PJJ juga nih. Jadi ngurusin dia dulu. Kalian ada kosong jam berapa? Hari apa? Kalau jam 10-an gitu udah lumayan tuh. Maksudnya biar waktunya optimal, nggak kebuang-buang gitu. Karena kan setelah ini kalian ada kelas lagi ya? Paling Rabu ya, Miss ya? Rabu. Jam 10 kosong, Miss. Kan Rabu ada kelas sama saya juga ya? Iya, jam 1-nya. Nggak apa-apa ketemu saya seharian. Nggak apa-apa, Miss. Kan kita juga hari Selasa seharian ketemu Bu Tere, Miss. Oh gitu. Selasa sama Bu Tere. Rabu jam 10 ya. Ini kayaknya sih saya nggak ada kelas lain. Yang lain gimana? Iya deh, nggak apa-apa ya Rabu jam 10 lagi ya daripada hari ini, hari Jumat pagi begini nih. Sayangnya hektik gitu maksudnya. Ngurusin suami berangkat kerja, ngurusin anak sekolah. Ya gitu aja ya, minggu depan jadinya Rabu aja ya. Nggak apa-apa ya. Tapi nanti absennya saya nggak tahu bisa dirubah tanggal atau enggak. Ntar saya tanya Bella dulu ya. Karena kan di SK tuh katanya nggak boleh pindah-pindah jam kuliah karena habis gimana daripada nggak optimal. Jadi nanti kalau emang ternyata absennya nggak bisa diganti, kamu ngisi absen jam 8 hari Jumat gitu. Tapi kita kuliahnya jam 10 hari Rabu. Gitu ya, nggak apa-apa. Tapi sih mudah-mudahan bisa. Kakak besarin lagi suaranya. Ih, berantem deh kita jadinya. Anak TK soalnya. Nyanyi-nyanyi mulu. Kalah deh emaknya. Oke. Maaf ya, back sound-nya. Di taman kanak-kanak. Saya nyalakan kamera, bisa nyalakan kamera lagi. Oke. Nah, kita mau transformasi data. Jadi, kalau misalnya nih, kalian sudah mengumpulkan data ya, di kuesioner, sudah dikumpulkan, sudah mendapatkan respon dari responden, lalu datanya sudah diinput. Nah, sebenarnya SPSS itu tidak dianjurkan sebagai tempat menginput data. Jadi data itu harusnya diinput dengan aplikasi yang sudah
secara ketat menyeleksi setiap variabel yang diinput. Jadi ada kuesionernya, makanya seharusnya nanti nginput datanya itu di Happy Info supaya menghindari kesalahan atau human error ya. Bias informasi nanti jadinya ya kalau kita salah menginput data. Nah, kita hari ini mau mentransformasi atau memodifikasi data. Pertama kita mau record. Ya, kalau teman-teman lihat, boleh dilihat di data view-nya punya Karima di sini. Nah, data view ada variabel umur. Ya, ada variabel umur ya, ada variabel umur. Nah, record adalah salah satu skill transformasi data yang harus dikuasai, yang seringkali saya nggak tahu kenapa mahasiswa yang skripsi itu, saya udah berapa tahun bimbing, kok masih nggak ngerti cara nge-record data. Ya, jadi kesalahan dalam merecord data, apa kaitannya dengan epidemiologi? Ketika kita salah merecord data, artinya kita akan salah mengklasifikasikan atau mengkategorikan kelompok responden. Misalnya gini, kita mau menganalisis hubungan usia dengan kejadian hipertensi, misalnya ya, usia dengan kejadian hipertensi. Atau kalau yang di sini adalah umur ibu dengan ASI eksklusif. Tapi kalau umur sama ASI eksklusif secara teori kayaknya tidak terlalu berhubungan kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya kejadian usia dengan hipertensi itu lumayan secara teori dan pembuktian ilmiah dari penelitian sebelumnya. Nah, usia dengan kejadian hipertensi. Kalau menurut teori, misal kita anggap umur 40 tahun ke atas, gitu ya. Umur 40 tahun ke atas itu lebih berisiko untuk menderita hipertensi dibandingkan dengan mereka yang berumur di bawah 40 tahun. Oke, kita ambil landasan teorinya seperti itu. Umur 40 tahun ke atas, misalnya dari standarnya Kemenkes gitu ya. Menurut Kemenkes tahun 2019 misalnya orang yang berusia 40 tahun ke atas lebih berisiko untuk terkena hipertensi dibandingkan mereka yang berumur di bawah 40 tahun. Nah, pertanyaan saya, Alfia, tadi dengar penjelasan saya ya? Oke, kalau misalnya patokannya seperti itu, kira-kira yang berumur 40 tahun pas, ya, yang berumur 40 tahun pas, itu masuk ke kelompok berisiko atau tidak berisiko? Tidak, Miss. Yang 40 tahun masuk kelompok berisiko atau tidak? Iya, tidak? Tidak. Tidak. Coba kalau Hilda Nurul, menurut kamu gimana Hilda? Ini muka saya jadi gede di kamera, nggak apa-apa ya, supaya suaranya kedengaran jelas. Saya nabrak sama yang lagi nyanyi-nyanyi. Ya, Miss. Menurut kamu yang umur 40 tahun pas masuk ke dalam kelompok yang berisiko atau tidak berisiko? Maaf, Miss. Tadi sempat padat. Boleh diulang nggak, Miss? Tadi, Miss. Oke, saya ulangi ya. Ya, jadi gini, kalau misalnya kamu ngerasa suara saya putus-putus atau apa, minimal dicat ya, supaya saya tahu informasinya ketangkep atau enggak sih sama kalian ya. Misalnya gini, kita mau mengkategorikan umur berdasarkan risikonya terhadap kejadian hipertensi. Ini kaitannya sama kenapa sih penting sekali kita punya skill record gitu ya. Nggak cuma bisa mengoperasikan SPS aja, tapi secara konsep epidemiologinya seperti apa. Nah, umur yang lebih berisiko untuk terinfeksi, menderita hipertensi itu umur 40 tahun ke atas menurut
Kemenkes, yang umur di bawah 40 tahun itu lebih tidak berisiko untuk menderita hipertensi. Jadi kita mau mengkategorikan umur nih, contohnya kan kalau di dataset kita nih ada nih umur masih angka-angka kan. Kita mau bikin 2 kategori karena kita mau menganalisis dengan chi-square nantinya misalnya ya. Nah, pertanyaan saya, yang umurnya 40 tahun itu masuk kelompok berisiko atau tidak berisiko? Pas 40 tahun. Berisiko, Miss. Berisiko. Berisiko? Oke. Ada yang berbeda pendapat? Kalau Puspa gimana Puspa menurut Puspa? Iya, Miss. Beresiko, Miss. Risiko. Oke. Sekarang apa kaitannya dengan tahapan transformasi data? Coba diklik transform. Nah, transform. Nah, saat kita sudah punya satu variabel umur dalam satuan numerik, ya, skalanya masih rasio, nah, maka kita harus merecord, jangan record into same variable. Karena kalau record into same variable, data asli kita akan ketiban. Ya, tertiban. Jadi, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, salah record aja, itu datanya akan hilang. Ya, jadi harus di record into different variable. Ya, jadi klik record into different variable. Kemudian, nah kita masukkan umur ibu. Ya, kemudian output variabelnya apa? Misalnya umur kategori. Ya, umur kategori. Terserahlah umur apa kek, umur. Nah, oke, kemudian di change. Nah, ya ini langkahnya ya. Kemudian old and new values. Nah, sekarang kalau menurut bukunya Pak Tanto itu dimintanya dibagi berapa kategori ya dia ya? 3 kategori ya, kurang dari 20, kemudian 20 sampai 30 dan lebih dari 30 tahun. Nah, cuman tadi kalau saya misalnya ya, kita baru misal nanti jangan di continue. Dicontohkan saja tadi yang umur 40 tahun. Sangat penting bagi kita peneliti ya untuk memahami cut off point dari kategori variabel kita. Kayak tadi, kalau yang umur 40 tahun masuk ke dalam kelompok yang berisiko, maka dia kodenya 0 apa 1. Julia bimbingan saya ya? Fania? Ya, Miss. Kodenya 0 apa 1? Kalau apa, Miss, tadi? Maaf. Yang berisiko. Beresiko 0. 0. Oke, maka kita kasih di sini new value-nya adalah 0. Coba diklik sebelah kanan new value. Itu 0. Oke. Nah, kategorinya adalah mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Yang dipakai yang mana dari old value? Misal kita mau mengkategorikan tadi umur orang yang risiko hipertensi. Karena ini contoh yang dari Pak Tanto kegampangan ya. Saya mau mencontohkan sesuatu yang sering kali terjadi dilakukan saat melakukan skripsi. Saya mau tanya, Mega. Iya, Miss. Mega, sekarang bagaimana cara kita merecord? Di old value-nya yang mana? Pakai yang mana? Pakai value, pakai system basic, system use basic, the range lowest true, apa range highest true? Kalau misalnya itu variabelnya beresiko, berarti pakai yang highest, Miss. Highest. Berarti yang mana? Yuk, dibantu Karima, diklik. Yang range value true. Nah, sekarang pertanyaan saya, angka berapa yang diinput? 40, Miss. 40. Kenapa 40? Karena kan
rentang dari contohnya kalau misalnya kurang dari 40 berarti 39 ke bawah, Miss. Tapi kalau misalnya yang lebih dari 40 berarti hitungannya dari 40, Miss. Oke, 40 masuk ke dalam kelompok berisiko. Maka 40 masuk ke dalam kategori 0. Tulisannya di value true highest-nya adalah 40. Nah, jadi teman-teman, umur batasan yang masuk ke dalam kelompok berisiko itu ditulis di sebagai patokannya ya, karena di sini ada kata-kata true. Kalau true itu melewati ya, ada kata-kata true. Jadi jangan salah. Kenapa? Nih ada kata-kata value true ya. Ini yang saya kotakan biru ya. Nah, true itu melewati. Berarti 40-nya masuk. Karena kalau kita salah menyebut, ini sering sekali pakai tanda sama dengan gitu kan. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, si sama dengannya ini yang mesti menjadi patokan kita. Si sama dengan ini masuknya ke dalam kelompok mana gitu. Cut off point-nya karena kalau salah kita mengkategorikan, maka akan terjadi bias. Bias apa namanya ya? Udah belajar bias belum? Belum. Namanya adalah bias misklasifikasi. Ya, dicatat ya, namanya bias misklasifikasi. Apa itu bias misklasifikasi? Bias yang terjadi ketika peneliti salah mengkategorikan kelompok responden. Ya, salah mengkategorikan kelompok responden. Sebenarnya bukan hanya saat input data, tapi juga saat kalau studi kita adalah studi eksperimental misalnya. Yang satu dikasih intervensi, yang satu tidak dikasih intervensi, tapi kita salah ngasih intervensi gitu ya. Cuman ini karena bahasanya lagi input data. Nah, kesalahan dalam mengategorikan data di dalam SPSS ya, ketika kita mengolah data atau mentransformasi data itu menyebabkan bias misklasifikasi ya. Jadi yang harusnya berisiko masuk ke dalam kelompok yang tidak berisiko atau kebalikannya gitu. Maka kalau terjadi bias misklasifikasi, datanya itu tidak valid. Ya, hasil dari penelitian kita kemungkinan tidak valid karena terjadi bias misklasifikasi. Berarti kan kejadiannya karena human error ya. Gitu. Makanya peneliti harus cermat sekali gitu ketika mentransformasi data. Nah, kemudian kita add. Coba ya, kita add. Ntar nggak usah di-continue. Nah, 40 true highest itu masuk kelompok 0, yaitu kelompok berisiko. Berarti yang tidak berisiko, yang mana yang kita klik? Di old value-nya. Nih ya. Yang mana yang dikliknya? Yang low. Yang lowest. Ya. Range lowest true value. New value-nya jadi 0 atau 1? 1 ya. 1. Kemudian range lowest true value-nya berapa? Coba, Zahro, berapa Zahro? 39, Miss. 39. Ya, 39. Kemudian di add. Nah, begini cara mengkategorikan. Jadi, kamu lihat cut off point-nya sama dengannya di angka berapa. Itu yang terpenting. Ya, jadi dia masuk ke dalam kelompok berapa. Karena kadang-kadang juga ada peneliti atau mahasiswa ya yang saat skripsi di dalam definisi operasionalnya dia mengkategorikan berisiko dan tidak berisiko itu tidak ada tanda sama dengan. Jadi kurang dari 40 sama lebih dari 40. Kira-kira benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa? Karena si 40 ini masuk kelompok mana? Jelas kan? Ya, itu kan konsep matematis yang sangat dasar ya, tapi dalam implementasi di penelitian itu sangat berpengaruh terhadap klasifikasi kelompok berisiko dan tidak berisiko. Nah, sekarang di cancel, kita mau ngikutin maunya Pak Tanto, ya contohnya Pak Tanto karena ini kan umur ibu menyusui ya, berarti kategori usianya akan berbeda. Nah, di sini diminta kita untuk mengkategorikan yang pertama adalah umur kurang dari 20, kemudian 20 sampai 30 dan 30 lebih dari 30. Itu kita coding menjadi 1 2 3. Nah, berarti yang kurang dari 20 sama dengan 1. Coba di add old and new value lagi, Karima. 1 adalah kurang dari 20. Berarti nah
Berarti ini angkanya berapa? 19 ya. Oke. Nah, kemudian sebentar. Zalma. Value yang nomor 2 pakai Iya, value-nya yang mana? 20 sampai 30. pakai yang range. Yang range. Oke. Range 20 sampai 30. 30. Oke. Value-nya adalah 2. Kemudian lebih dari 30, value-nya adalah 3. Semuanya sambil dikerjakan di laptop masing-masing ya. Nanti dituliskan dalam laporan. Oke. Kita continue. Oke. Dilanjut. Oke. Nah, itu cara mengkategorikan dengan record into different variable. Sekarang kita mau memastikan ya. Coba lihat variable view-nya dulu. Variable view. Mana Karimah? Oke, umur kategori desimalnya dirapikan dulu jadi 0. Bawahnya desimal tanpa desimal ya. Yang bawah, yang umur kategori Karimah. Oh iya ya. Yang baru kita Maaf, Miss. bikin tadi. Nah, sekarang kita lihat distribusinya sudah benar atau belum. Coba kita analyze. Analyze, ya. Descriptive statistik, frequencies. Oke, kita lihat yang paling bawah tadi, yang baru kita bikin variabelnya, umur kategori. The next, kita oke saja, langsung di-okekan. Mana outputnya? Belum kelihatan nih. Oh, ada, Miss. Belum. Oh, OTW. Gini, Miss. Belum kelihatan. Kayaknya kamu share screen-nya SPSS-nya doang deh, jadi outputnya nggak kelihatan. Ini cuma. Oh, alah. Sebentar, Miss. Kalau biar semuanya itu gimana ya, Miss? Screen. Full apa ya namanya? Full screen atau apa ya? Oh, yang screen ini ya? Ini udah, Miss. Udah. Nah, ini ya. Kita lihat ya. Di sini karena tadi belum di-label kan di outputnya. Di variable view-nya tadi kan kita belum label. Jadi nanti silakan saya di-label. Nah, ini ya. Dapatkan bahwa ada yang satu kategorinya tadi kurang dari 20, 7 orang. Ada yang 20 sampai 30, ada 33 orang. Dan yang apa namanya? Lebih dari 30 tahun ya. Nah, nanti kita akan belajar cara menginterpretasi. Sekarang masih belajar untuk transformasi data dulu. Kemudian sekarang kita mau compute ya. Mau diminta apa nih? Oke, membuat variabel baru dari hasil perhitungan matematik. Sekarang kita mau apa nih ya? Mau nyisip apa? Oh, mengkategorikan atau membuat berat badan bayi. Nah, sekarang kita lihat di data view-nya. BB bayi yang variabel nomor 9, data view coba. Data view-nya sebelah kiri bawah. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, berat badan bayi ya, di variabel ke-9 sambil di sebelahnya HB, itu kan ribuan ya. Ribuan kan? Nah, ini kita mau transformasi ke dalam bentuk kilogram. Ya, ini satuannya gram. Karena kalau bayi baru lahir kan dihitungnya beratnya per gram ya, bukan kilogram ya. Nah, sekarang kita mau bikin dalam bentuk kilogram. Nah, cara transformasi data seperti apa? Yaitu klik transform, kemudian compute variabel. Nah, di sini di bagian target variabelnya adalah variabel yang mau kita buat sebagai variabel baru, yaitu berat badan bayi berdasarkan dalam satuan kilogram ya, BB kilo misalnya, BB. Nah, di target variabelnya diketik Karima karena itu nama variabel baru. BB kilo misalnya ya. Nah, ini baru dipindahkan ke kanan. Nah, karena variabel aslinya
adalah berat badan bayi, tapi bagaimana cara memindahkan dari gram ke kilogram? Naik atau turun? Cara tangga apa tuh namanya? Matematisnya. Dibagi 100 ya, Miss? Dibagi atau dikali? Dibagi Dibagi dari gram ke kilogram. Naik berapa 100. tangga? 100 atau 1000? 100, Miss. Seribu. 100 Seribu. atau 1000? Udah selesai. 1000. 1000, Miss. 1000. Ya udah 1000. 1000. Berarti dibagi 1000. Dibagi 1000. Nah, oke. Kemudian oke. 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 Nah, sekarang kita lihat si variabel barunya tadi. Di variabel barunya, data view-nya kita lihat. Nah, di sebelah kanan. Nah, dalam satuan kilogram, kayaknya dibikin 1 desimal deh, ya, Karima ya. Kita mau lihat Oh, supaya kelihatan bulatnya. Nah, ya. nah, ya, ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 3,6, ada yang 2,7 sampai ke bawah. Nah, ini adalah berat badan bayi berdasarkan kilogram. Nah, fitur compute dalam transformasi data ketika kita melakukan penelitian, misalnya skripsi, itu sering dipakai untuk apa? Untuk menghitung variabel yang harus dihasilkan berdasarkan gabungan dari variabel yang lain. Contohnya adalah kamu mau mengukur pengetahuan, ya. Pengetahuan itu kalau di kuesioner cukup nggak kita tanyakan 1 pertanyaan saja? Tidak cukup, ya kan? Nah, nanti dalam skripsi biasanya kan pasti banyak nih yang mengukur pengetahuan kan? Benar salah atau pilihan A, B, C, D. Nah, misalnya kamu punya 10 pertanyaan pengetahuan. Ya. Dalam pertanyaan pengetahuan itu, bagi jawaban yang benar dikasih poin 1 misalnya, atau poin 10. Itu sesuka hatinya kalian aja. Kalian mau kasih skor berapa nanti gitu ya. Lazimnya kalau tidak 1 ya 10 poin. Kalau misalnya totalnya 10 pertanyaan, artinya kalau poinnya 1 akan berjumlah 10 skornya kalau benar semua gitu ya. Kalau misalnya kamu kasih bobot 10 dikali 10 soal, jadinya ada 100 kan totalnya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan ketika kamu menginput variabel pengetahuan, jangan langsung pindahkan ke SPSS, tapi dari hasil jawaban yang sudah diisi oleh responden, itu kamu lihat dulu mana yang benar, mana yang salah, ya. Jadi kan misalnya pertanyaan kamu A, B, C, D, ya, dia jawabnya A, kan kamu cek dulu dong kunci jawabannya benar nggak A itu, gitu kan. Jadi kamu punya Excel, ya, kamu punya Excel yang berfungsi untuk menghitung dulu berapa jumlah yang benar, berapa jumlah yang salah. Atau yang setiap pertanyaan dari variabel pengetahuan itu nomor 1 dia jawab benar atau salah. Jadi kamu sudah coding. Yang salah kasih 0, yang benar kasih 1. Yang salah kasih 0, yang benar kasih 1. Seterusnya sampai selesai 10 pertanyaan, baru nanti kamu masukkan ke dalam SPSS. Ya. Nah, kalau sudah, baru di-compute. Tadi transform, compute. Setelah di-compute itu, kamu buat variabel baru, misalnya jumlah atau skor pengetahuan gitu ya. Target variabelnya tadi. Nah, setelah itu kamu gabungkan semua pertanyaan yang ada dalam komponen pengetahuan. Misalnya, saya sering kali memakai variabel dengan coding yang sederhana, pengetahuan misalnya P1, ya, P1 sampai P10, itu variabel pengetahuan. P1, P2, P3, P4, sampai P10. Nah, ada 10 variabel. Ada 10 pertanyaan. Ditambah, setelah itu keluar variabel baru, sudah terhitung total skor. Jadi kunci total skor yang benar ketika kita sudah menentukan jawabannya setiap pertanyaan benar atau salah.
Kalau benar kita sudah kasih bobot 1, kalau salah kita kasih bobot 0. Gitu ya. Jelas ya, itu fitur compute dalam SPSS sering kali digunakan untuk itu. Gitu. Nah, sekarang kita mau bikin fitur baru pakai conditional, if ya. If. Contohnya kita mau bikin risiko bayi ya yang risiko ibu untuk melahirkan bayi BBLR. Nah, umur dan berat ibu menjadi risiko ya. Kalau dalam skenario ini, umur dan berat ibu menjadi risiko untuk dia melahirkan bayi yang BBLR. Maka kita mau ambil variabel umur dan risiko. Misalnya umur yang lebih dari, mana ya teorinya ya? Nah, umur yang lebih dari 30 dan BB yang kurang dari 50 itu berisiko untuk melahirkan BBLR. Kemudian ya itu kan. Ya, kenapa? Suaranya hilang. Suaranya hilang ya. Oke. Kita pakai if. Jadi pertama kita compute dulu ya, transform compute. Nah, ini kita reset. Di cancel, di reset. Oke. Kita bikin variabel baru, target variabelnya adalah risk ya, atau risiko. Boleh, risiko. Nah, kita mau lihat risiko terjadinya atau melahirkan bayi dengan BBLR. Di sini patokannya katanya risiko tinggi ketika dia si ibu umurnya di atas 30 dan beratnya di bawah 50. Nah, tapi karena kita mau pakai if ya, jadi kita bikinnya 2 langkah nih. Pertama, semuanya dibikin 0 dulu. Semuanya dibikin tidak berisiko dulu ya. Jadi risk sama dengan 0, kita okekan. Sudah. Nah, nanti selalu setiap kamu memberikan perintah di dalam SPSS ini, kamu cek dulu tadi perintah yang kamu kerjain tuh keluar nggak hasilnya gitu ya. Di variabel view coba lihat, udah ada belum variabel risk yang isinya 0 semua. Jadi jangan keasikan, terusnya tiba-tiba kamu main lanjut aja, taunya salah gitu kan. Ada nggak? Udah ada ya, risk 0 semua. Nah, nggak usah pakai desimal. Nah, sekarang kita mau bikin yang risk ini ada variabel yang atau ada kategori yang tidak yang berisiko, yaitu umur kurang dari 30 lebih dari 30 dan dia beratnya kurang dari 50. Jadi sekarang kita transform lagi. Kemudian compute. Nah, risk-nya ini biarin risk karena kita pengen target variabelnya adalah risk. Kemudian di numeric expression-nya kita hapus angka 0 menjadi 1. Nah, tadi kan 0-nya udah generate semuanya di otomatisin jadi 0. Nah, sekarang kita pakai if di bawah sekali. Ini If. Nah, if kemudian klik yang include if case. Include if case satisfied condition. Kita hanya ambil beberapa variabel saja, itu umur ibu yang atas, umur ibu menyusui. Kita masukkan. Nah, umur lebih dari 30 tahun. Nah, dan pakai dan. Nah, BB ibu, mana? BB ibu, berat badan ibu di bawah 100 pekerjaan. Udah ya. Kurang dari 50 tahun. Lalu kita continue. Kemudian kita oke. Change existing variable. Sudah. Nah, sekarang kita lihat, kita analyze aja langsung. Analyze descriptive statistic. Nanti tinggal di label-labelin aja. Frequencies.
Kemudian kita ganti menjadi variabel risk yang tadi baru kita bikin di bawah sekali. Sudah muncul belum dua kategori yang kita maksud? Kita oke. Kita oke kan? Nah, ke bawah. Ini ya. Jadi yang berisiko hanya ada 3 ya. 3, ya. Hanya ada 3. Seperti itu. Nah, kemudian fitur select. Oke, sekarang kita mau pakai fitur select ya. Memilih sebagian data saja yang dianalisis. Jadi teman-teman nggak perlu ngapus dataset lain kalau misalnya kita nggak butuh, kecuali dia datanya missing ya. Tapi kalau misalnya datanya lengkap, kamu nggak usah buang gitu. Karena di dalam fitur advisors ini ada fitur select namanya. Nah, caranya adalah misalnya kita hanya mau memilih ibu-ibu yang menyusui saja ya. Jadi kita pakai menu, klik menu data, select cases. Mana select cases? Di bawah sekali itu, kedua dari bawah. Select cases. Nah, select cases ini kita pilih if condition is satisfied. Nah, kita pilih if-nya adalah, if-nya dipilih tuh if-nya. Ini, Nah, Miss. if-nya adalah eksklusif. Mana eksklusif? Mana sih? Status menyusui ASI. Oh, iya. Status menyusui ASI. Nah, ketika eksklusifnya sama dengan 0, ya. Kita mau buang nih, yang tidak menyusui eksklusif, kita buang. Nah, kemudian kita continue. Nah, kemudian kita pilih mau belum. Kita pilih, nah di sini kan outputnya ada pilihan. Di output ya, bawah nih ada filter out, ada copy, ada delete. Ya, ada filter, ada copy, ada delete. Nah, kita pakainya filter aja. Ya, karena kalau misalnya di delete ntar kebuang. Kalau di filter dia otomatis kecoret. Kita oke. Apa sayang? Nah, sekarang kita lihat di dataset. Nah, ini kalau kamu lihat di sebelah kiri, kakak, sebentar loh. Nah, di sebelah kiri kan ada variabel ada list responden yang kecoret ya. Nomor 2, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah, kalau kita mau membuktikan, kita coba aja analyze, misalnya ya, analyze descriptive statistik tadi, kemudian frekuensi, misalnya, kemudian risk aja coba kita, nggak apa-apa, nggak usah dibuang itu. Atau Yang ini, enggak, itu kan filtering doang. Oh, Atas di atas, yang atas aja deh. Misalnya kita contohnya yang udah kategori apa? Status menyusui. Coba ya, status menyusui. Kita oke. Ke bawah. Nah, lihat. Ya. Ya, ini yang kebaca hanya 24 saja. Ya kan? Padahal ada 50 responden. Jadi tanpa perlu kita hapus, kita filter dulu. Kalau misalnya kita mau menganalisis sebagian saja, caranya begitu. Nah, kemudian sekarang kita mau merging, ya, mau merging, tapi kayaknya ntar dulu deh.
Kalau merging gampang sih, cuman add cases doang. Kayaknya nggak usah ya merging data. Kalau nyimpen juga udah. Nah, sekarang kita mau uji instrumen. Ya, kita mau uji instrumen. Oke, boleh di stop share dulu. Oke, Miss. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut tentang transformasi data? Jadi cara merecord, cara mengkomput, cara memfilter. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang pakai if ya, ada yang tidak perlu pakai if. Jelas ya? Jadi saya harap nanti saat sudah memakai SPSS buat penelitian sendiri gitu, terutama buat skripsi sudah tidak bingung lagi. Ya. Kemudian kita akan lanjut tentang uji instrumen. Nah, sekarang kita mau belajar dulu tentang konsepnya ya, supaya kita nggak cuma ngikutin alur penelitian yang baik, tapi kita tidak tahu alasannya kenapa. Nur Ramadan. Iya, Mi. Instrumen Mi. apa sih? Instrumen apa ya, Miss? Nggak tahu, Miss. Maksudnya yang saya tahu cuma di buku ini dong, uji validitas reliabilitas doang sih. Maksudnya instrumen itu untuk apa ya? Biar ini, Miss, kuesionernya itu sesuai dengan apa validitas dan reliabilitas. Saya nggak tahu instrumennya, Miss. Instrumen apa sih? Rina. Iya, Miss. Instrumen apa, Rin? Jadi kayak alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan datanya itu nanti diolah gitu. Jadi kayak semacam kuesioner. Oke. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ya. Kalau dalam desain studinya kuantitatif, instrumen bisa berupa kuesioner. Ya, kuesioner. Kalau studinya observasional saja dan tidak perlu diisi oleh responden, tapi peneliti yang mengisi langsung, itu disebut apa instrumennya? Nama instrumennya apa? Pedoman kan sih, pedoman observasi. Pedoman? Observasi. Pedoman observasi atau checklist observasi. Ya, kalau misalnya desain studinya adalah kualitatif, instrumennya disebut apa? Iya, wawancara kan cara mengumpulkan datanya, ya. Tapi alat untuk mengumpulkan datanya disebut apa? Alika. Pedoman wawancara, Miss. Pedoman? Wawancara. Pedoman wawancara. Oke, pedoman wawancara. Jadi bisa dibedakan ya. Kemudian, instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Let's say karena kita pakai SPSS, berarti kemungkinan besar studi yang dilakukan adalah kuantitatif. Ya, maka kita bisa menyebutkan kuesioner yang kita pakai adalah instrumen yang kita pakai adalah sebuah kuesioner. Nah, kuesioner itu harus memenuhi 2 syarat supaya hasilnya bisa dipakai untuk penelitian selanjutnya, salah satunya ya, yaitu adalah valid dan reliable. Definisi valid apa sih? Indah. Iya, Miss. Valid itu apa? Udah sesuai. Sudah sesuai maksudnya? Maksudnya tuh kayak udah bener gitu, Miss. Udah sesuai dengan apa ya bahasanya ya? Kayak udah benar gitu, Miss. Udah benar. Fahira, kuesioner yang valid itu seperti apa sih? Definisi valid itu kayak gimana? Yang sudah sesuai dengan ketentuannya mungkin. Sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian
Ketentuan apa ya? Maksudnya saya masih belum nangkap nih. Mentera Bila diuji berkali-kali. sudah diuji berkali-kali. Ketepatan ya, Miss. Hmm? Ketepatan. Ketepatan apa? Ketepatan di kuesionernya udah. Jadi dia udah benar, Miss. Udah Dia udah valid. benar. Dia udah valid. Iya, pertanyaannya valid. Jadi definisi valid apa sih? Oke, validitas itu atau valid dalam mengukur apa namanya data ya, mengukur suatu data yang ingin dikumpulkan. Tadi kan misalnya dalam kuesioner ya, didefinisikan sebagai valid jika apa? Kuesioner itu dapat mengukur ya variabel yang diinginkan sesuai dengan standar yang berlaku ya. Itu kalau pakai kuesioner. Tapi kalau pakai alat, definisi valid itu apa? Alat ukur seperti timbangan. Kemudian yang buat apa namanya mengukur tinggi badan apa? Mikro apa namanya buat mengukur tinggi badan? Mikrotoy. Ya. Misalnya timbangan saja. Dapat. Oke, so